Bab 1961, Bertemu dengan Dewa. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Yesuan berpikir dalam hatinya, dia harus bergegas lagi. Jika memang begitu, maka dia harus berhati-hati. Bagaimanapun, pihak lain memiliki api, dan jumlahnya pasti tidak kurang darinya. Satu mati, ada banyak. Saat ini, dia dan pohon itu sudah tua, tetapi mereka tidak merasakan napas apapun. Tampaknya pihak lain berada lebih jauh darinya. Namun, 2 hari kemudian, dia merasakannya. Kali ini, untungnya, pohon tua itu dapat merasakan pihak lain, jika tidak, dia akan sangat pasif. Segera, kedua belah pihak bertemu lagi. Aku tidak menyangka bahwa kamu dapat menghancurkan salah satu avatar mayat hidupku. Si Xingyu menatap peri pedang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Satu saja, 10 dapat dihancurkan. Jian Xian berbalik. Kalau begitu cobalah, biarkan aku memberitahu kamu, bagiku untuk mati, selama ada materi, kamu dapat membangkitkannya kembali. Kata si Xingyu. Ketika ini dikatakan, Yesuan merasa malu. Jika avatar mayat hidup miliknya sudah mati, tetapi ia perlu dibangkitkan dengan titik menelan, dan si Xingyu ini, bahkan hanya membutuhkan harta surgawi. Ia mulai meragukan apakah sistem itu tidak baik untuknya. Avatar mayat hidup ini dapat dengan mudah dibangkitkan, tetapi materialnya seharusnya tidak semudah itu. Pada saat itu, selama kau menemukan dewanya, kau dapat membunuhnya. Yesuan berpikir, ayo, lawan yang lain. Si Xingyu berteriak dan langsung menembak. Tiba-tiba, kedua belah pihak mulai saling menembak. Kali ini, si Xingyu berhasil menembus roh kedua Roh Kudus, jadi pertempuran ini lebih sulit untuk dilawan, bahkan jika Dewa Yesuan bergabung, ia pasti akan kalah. Tidak diragukan lagi, pertempuran ini dikalahkan oleh Yesuan, tetapi itu tidak masalah. Setelah beberapa hari, Yesuan akan membunuh si Xingyu. Setelah beberapa hari, Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah 6 roh. Hei, Unicorn Dewa Suci, Megatron, menerobos para dewa dan menerobos, saat ini adalah Raja Suci. Yesuan menerobos lagi dan kemudian naik, tetapi kali ini tidak memicu efek pembunuhan satu tembakan. Setelah pertempuran antara kedua belah pihak, si Xingyu memilih untuk melarikan diri. Itu pemilik, sistem, kecepatan terobosannya luar biasa, tetapi aku bukan vegetarian. Kata si Xingyu sambil melarikan diri. Ada yang baik, jangan lari. Yesuan mengendalikan peri pedang dan berteriak di belakang. Namun saat berikutnya, oh, kalau begitu, sebelum membunuh pemegang dewa, tuan rumah tidak akan diizinkan menggunakan mata kehampaan, peri pedang akan diganti, dan bonus pembunuhan akan digandakan. Tiba-tiba sebuah perintah sistem berbunyi, Yesuan benar-benar lumpuh. Sistem ini pasti mengawasinya dengan tidak senang. Tidak bisa menggunakan mata kehampaan, itu saja. Ini masalah. Wajah Yesuan muram, dan dia dengan cepat memanggil kembali peri pedang. Kali ini, dia pertama kali menempatkan si Xingyu di atas kuda. Tunggu, suatu hari, aku akan membakarmu menjadi abu. Si Xingyu tidak menemukan pengecualian dari Yesuan, tetapi berbalik dan pergi. Sekarang, yang dapat dilakukan Yesuan adalah dengan cepat merekrut peri pedang dan kemudian memisahkannya. Ini dapat membingungkan si Xingyu. Aku harus memberi diriku waktu. Sayangnya, si Xingyu tidak memberi. Segera, si Xingyu menerobos ke Pangeran Suci Produk 3, dan kemudian, dengan induksi, sekali lagi membunuh Yesuan. Kali ini, dia tidak bertindak sendiri, tetapi membiarkan dewa dan 5 avatar bersama-sama. Kedua belah pihak digabungkan 3 kali, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada si Xingyu yang terpisah. Tuan kecil, ada 2 napas, yang beberapa kali lebih kuat daripada saat itu. Pohon selalu buru-buru mengingatkan. Apa? Yesuan, yang mendengar ini, berkibar dan mengerti bahwa pihak lain telah bertunangan, dan sekarang mata kekosongan dan transposisi tidak dapat digunakan. Benar-benar sedang terbakar. Tidak mungkin, hanya 5 poin fagositosis yang tersisa yang dapat digunakan untuk memperkuat darah. Yesuan berpikir dalam hatinya. Saat ini, dia siap untuk melakukan pertarungan putus asa, tetapi jika Anda benar-benar bertarung, siapa yang belum tentu mati? Sekarang, dia hanya berharap si Xingyu akan datang lebih lambat, karena dia dapat menerobos dalam beberapa saat, dan kemudian kekuatannya akan meroket dan peluangnya akan lebih tinggi.
Sayangnya, semuanya selalu tidak memuaskan. Pada hari dia mendekati istirahat, dia memiliki napas yang kuat dan akhirnya menemukannya. Si Xingyu, datanglah. Oh, akhirnya aku menemukanmu. Si Xingyu menatap Ye Xuan di depan dan tertawa aneh. Peri pedang telah terlihat beberapa kali, dan dia adalah ekspresi yang tidak setuju. Saat ini, ekspresi Ye Xuan sangat bermartabat. Jelas, dia melihat Dewa Ye Xuan. Tentu saja, kali ini untuk membunuh Ye Xuan dalam satu gerakan, si Xingyu juga mengirim dewa itu. Hanya saja, Ye Xuan tidak tahu. Itu akan datang, itu akan datang. Ye Xuan berkata perlahan, dengan darah mayat hidup, bagaimana mungkin dia tidak tahu manfaat dari banyak serangan. Terlebih lagi, tingkat kemajuan pihak lain tidak lebih tinggi darinya. Si Xingyu tidak akan memberitahu Ye Xuan bahwa dewanya telah datang. Bagaimanapun, darahnya dan Ye Xuan sedikit berbeda. Avatar dapat dibentuk kembali, tetapi jika dewa itu mati, avatar akan langsung musnah. Oleh karena itu, kali ini dia juga berisiko besar. Jangan banyak omong kosong, ayo. Ye Xuan berkata sambil menyipitkan mata. Kali ini, jika kamu tidak berhasil, kamu akan menikah. Hei, membunuh dan menandai adalah sebuah keberhasilan. Hei, membunuh dan menandai adalah sebuah keberhasilan. Ye Xuan menghabiskan 4 poin untuk menelan poin dan memajukan status membunuh 2 kali. Di bawah, sebuah ukiran akan memberikan 2,6 kali kekuatan tempur. Setelah kemajuan, 13 pembunuhan akan meletus bersama. Kemudian, itu hampir 34 kali lebih tinggi dari yang sebelumnya. Meskipun dikatakan bahwa Ye Xuan dapat merebut kembali sebuah keterampilan dan membentuk 6 poin menelan poin, pedang yang digunakan untuk memajukan darah pedang adalah 1. Namun, ini akan menghabiskan keterampilan, dan itu akan meningkat sekitar 10 kali lipat. Jika itu adalah perbandingan, status membunuh lebih terjangkau. Lagi pula, selain status membunuh, ada 4 keterampilan lainnya. Ye Xuan dan Si Xingyu saling memandang dan menunjukkan pembunuhan mereka. Peri pedang terpisah, kembali. Ye Xuan dengan cepat memanggil peri pedang kembali. Meskipun dikatakan bahwa posisi peri pedang tidak dapat digunakan, tetapi ia hanya perlu menutup pedang-pedang, peri pedang akan menghilang, dan pedang akan muncul kembali. Status membunuh. Sisian Guilei. Napas Ye Xuan telah meroket, dan sejumlah besar sisian Guilei muncul di sebelahnya. Sekarang, dia tidak kekurangan pengorbanan itu, yaitu binatang suci itu. Membunuh dan mengukir, terus-menerus dikonsumsi, dan terus-menerus dihasilkan. Panah suci sebelumnya harus dibunuh oleh kematian untuk membunuh pihak lain, dan pemegang darah ini tidak dapat ditandai oleh perintah pembunuhan kematian, jadi itu tidak dapat digunakan. Untungnya, Ye Xuan telah memajukan beberapa pembunuhan dan ukiran. Kemudian, tidak ada batasan seperti itu. Dengan satu pemanggilan, ada 9 anak panah cemerlang. Bagaimanapun, pengorbanan Ye Xuan banyak, dan dia telah melakukannya dengan pihak lain melihat ke langit, kalajengking peri, anak panah suci, dan susunan pedang suci, Si Xingyu. Melirik sekilas, hati Ye Xuan yang berada di jalan gelap benar-benar bukan orang yang mudah terprovokasi, tetapi dia bukan vegetarian. Kirin jatuh. Si Xingyu menjerit dan mencium 3 unicorn dengan unicorn di dalam tubuhnya. Yang mengejutkannya adalah kali ini unicorn jatuh, ada 3 unicorn yang kuat. Ternyata itu adalah unicorn liar yang sangat kuat, kau mati. Si Xingyu tertawa dalam hatinya. Unicorn liar, unicorn yang menyala atau kaisar es Kirin setidaknya sebelum puncak. 3, itu setara dengan 9 sebelumnya. Ye Xuan juga merasakan keanehan dari ketiga unicorn ini, dan segera memerintahkan pohon tua untuk memecahkan 3 unicorn liar. Terakhir kali, dia menguji gambar binatang buas ke objek yang dipanggil, tetapi kali ini Ye Xuan belum siap untuk digunakan, tetapi biarkan Megatron menjadi prajurit misterius, pasang pada dewanya. Kemudian, peri pedang diblokir di depan. Kali ini, jika Anda tidak berhasil, Anda akan menjadi orang yang baik hati, jadi Anda harus memastikan keselamatan Anda sendiri. Bunuh. Keduanya hampir siap pada saat yang sama, dan setelah melihatnya, pertempuran besar terjadi. Ye Xuan dan Jian Xian dipisahkan, dan Si Xingyu ditangani, dan pohon-pohon tua dan mereka yang abadi dan suci berurusan dengan 3 unicorn liar. Sebagai seorang komandan, Ye Xuan bersembunyi di belakang Jian Xian, terus mengonsumsi pembunuhan dan ukiran, memanggil Sisian Guilei dan Jue Xian Jian baru,
sambil mempertahankan keadaan membunuh dan Zhu Xianjian, dan kadang-kadang mengerahkan Lu Xianjue Zanzan. Di ruang menelannya, ada pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Selama 3 unicorn liar menghilang, peluangnya untuk menang akan sangat meningkat. Booming, tiba-tiba, ada suara keras di udara. Penggabungan 3 dalam 1 Xingyu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di hadapannya, Ye Xuan hanya berani bersembunyi di belakang Jian Xian. Nak, sulit untuk menemukanmu, tetapi kamu bersembunyi di belakang, bukan? Xingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Benarkah? Kamu adalah 3 pangeran suci, aku adalah 6 roh, perbedaannya adalah 15 alam, kamu dan aku berkata jujur. Ye Xuan ironis. Hei, kamu memiliki sistem, dan sekarang hanya 3 roh. Itu benar-benar kejam, atau berikan padaku, aku akan menjadi penguasa dunia. Xingyu berkata dengan dingin. Ye Xuan mendengar ini dan berteriak, mengapa kamu tidak memberiku ibumu? Kamu ingin mati. Wajah Xingyu berubah dan napasnya lebih kuat. Dengan darah unicorn yang sangat diperkuat dan darah Phoenix mayat hidup, kekuatan serangan api Xingyu sangat kuat, dan saat waktu pertempuran terus berubah, suhu di sekitarnya mulai melonjak. Ye Xuan sekarang mengenakan baju besi prajurit misterius, dan mereka merasa sedikit panas. Ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa mereka yang terkondensasi oleh aroma yang menyebalkan itu sebenarnya sedikit terganggu. Jika kamu teruskan, ratusan sisian Guilei ini, aku khawatir mereka semua akan dikukus. Ye Xuan mengernyit. Begitu banyak sisian Guilei, itu juga merupakan kekuatan bertarung yang bagus. Jika bukan karena mereka, pohon tua itu mungkin tidak dapat mengenai 3 unicorn liar. Tampaknya kamu harus menggunakan sedikit. Megatron, gambar binatang buas. Saat berikutnya, prajurit misterius itu berubah menjadi gambar binatang buas, dan langsung menekan 3 unicorn liar. Ketiga unicorn liar ini, berteriak pada kecepatan pemulihan darah mereka sendiri, bertarung dengan pohon tua, para abadi, dan banyak anak panah. Tetapi sekarang dengan kekuatan berkurang hingga 70%, mereka menghadapi serangan pohon dan yang lainnya, itu sedikit tidak berdaya. Terlebih lagi, Ye Xuan mempertaruhkan nyawanya kali ini untuk membiarkan Megatron menekan mereka, tetapi dia hanya melihatnya. Kejar sampai mati, mata, pembunuhan, mata pembunuhan. Saat berikutnya, Ye Xuan dan Jian Xian terpisah, dan mereka melesat ke belakang seekor unicorn liar. Kemudian, kedua pria itu menggunakan Lu Xianjue, dan mereka berada di belakang seekor unicorn liar. Namun, unicorn liar ini juga bergantung pada kebugaran fisik, tanpa efek atribut apapun. Setelah mengalami 2 serangan ini, ia tidak rusak. Mati saja. Pada saat ini, pohon itu tiba-tiba menggeram dan membuka mulutnya untuk membakar unicorn itu. Boom! Kali ini, unicorn liar ini akhirnya dibombardir dan menghilang di antara langit dan bumi. 3 unicorn liar, akhirnya memecahkan 1. Meskipun dikatakan bahwa pohon tua itu telah menggunakan unicorn untuk membakar Tianyan, tetapi ia dapat memecahkan 1, maka itu akan jauh lebih mudah. Nak, apakah menurutmu itu akan menjadi ancaman bagiku jika aku memecahkan unicorn liar? Suara Xingyu terdengar dan jatuh ke telinga Ye Xuan. Ye Xuan berbalik dan melihat bahwa dia tidak menemukan trik baru dari Xingyu, tetapi menatapnya dengan dingin. Orang ini, kata-kata besar apa? Jangan khawatir tentang dia, teruslah membunuh. Ye Xuan memberikan pohon itu kepada lelaki tua itu dan terus menyerang unicorn liar lainnya. Segera, unicorn liar kedua ini juga dipukuli. Namun, yang membuat Ye Xuan aneh adalah bahwa Xingyu tidak memiliki gerakan sampai sekarang, sangat terkejut. Namun, tepat ketika dia menyerang unicorn liar ketiga, Kirin menjadi, mata Xingyu tiba-tiba memuntahkan 2 api. Saat berikutnya, sosoknya seperti hantu, dan dia terjun ke unicorn liar terakhir. Tiba-tiba, unicorn liar ini begitu tinggi sehingga jauh lebih dari saat ditekan oleh peta binatang buas. Apa? Ye Xuan terkejut. Ketika dia bereaksi, unicorn liar ini sudah bergegas ke arahnya. Kecepatan ini luar biasa. Hei! Dalam suara keras, unicorn liar itu menabrak tubuh seseorang, tetapi bukan Ye Xuan. Untungnya, Jian Xian bergegas menggunakan teleportasi untuk datang ke Ye Xuan, setengah jalan menghalangi pukulan itu. Kalau tidak, Xingyu sudah cukup untuk memukul tubuh Ye Xuan menjadi bolok nese. Meski begitu, Ye Xuan dipukul oleh peri pedang Jian Fei dan terluka parah. Di dalam tubuh,
darah para dewa tidak mati, dan efeknya dengan cepat diberikan untuk mengobati luka-luka di Yesuan. Tetapi pada saat ini, unicorn liar itu berlari lagi. Sementara, peri pedang itu terbelah lagi dan muncul di depan unicorn liar itu. Tetapi kali ini, unicorn liar itu tiba-tiba memiliki mulut yang besar, dan benar-benar menelan peri pedang itu, dan kemudian bergegas menuju Yesuan. Sialan, Yesuan menjerit dan dengan cepat menutup pedang yang tak tertandingi itu. Peri pedang yang ditelan oleh unicorn liar menghilang. Namun, dia tidak sabar menunggunya mengambil kembali pedang yang tak tertandingi itu, dan unicorn liar itu sudah menyerang lagi. Aku berkedip, pertunjukan Yesuan sendiri melesat pergi. Namun, keterampilan teleportasi waktu dan ruang dibatasi oleh jumlah kali. Meskipun waktu dan ruang maju berkali-kali, ada kalanya mereka berada di akhir, aku lihat berapa kali kau bisa berkedip. Si Xingyu memancarkan kilatan cahaya dan melesat lagi ke arah Yesuan. Tidak bisa terus seperti ini, bunuh. Wajah Yesuan tenggelam, menggunakan teleportasi untuk berkedip di belakang sisi lain, sementara tangan yang dipegangnya bukanlah sepasang pedang yang tak tertandingi, tetapi sebuah pukulan untuk membunuh pedang. Pendekar pedang datang, peri terbang pedang. Puff! Dengan suara teredam, pedang Yesuan menusuk punggung unicorn liar itu. Namun, yang membuat Yesuan tak berdaya adalah pedang ini tidak memicu efek membunuh satu tembakan. Kali ini, lubang-lubang, keterampilan peri terbang pedang, hanya dapat digunakan sekali sehari, sekali gagal. Itu bisa merepotkan, meskipun dikatakan bahwa memegang pedang akan membunuh pedang, itu juga memiliki efek membunuh satu tembakan, tetapi kemungkinan memicunya mungkin tidak terlalu tinggi. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba teringat keterampilan yang dia abaikan. Ribuan benar-benar, hei, 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 ketika unicorn liar itu belum berbalik, Yesuan adalah pedang yang jatuh. Jianqi langsung bergoyang ribuan kali di punggung kasar unicorn liar itu, tetapi masih tidak memicu efek dari satu pukulan. Ambil kesempatan untuk pergi, pergi. Saat ini, Yesuan akan membiarkan Megatron berubah menjadi bentuk pedang terbang, meninggalkan orang-orang. Seranganmu benar-benar tidak menyakitkan, si Xingyu mendengus dan dengan cepat mengejarnya. Wajah Yesuan muram dan dengan cepat menghindari serangan lawan dengan teleportasi. Tampaknya hari ini, tidak mungkin untuk lolos dari perampokan ini, tetapi untungnya dia memiliki avatar di dunia fana. Pada saat itu, selama Anda mendaur ulang beberapa keterampilan, Anda dapat menghidupkan kembali avatar tersebut. Namun, setelah kebangkitan, dia sekali lagi terbang ke negeri dongeng. Saya tidak tahu metode apa yang harus digunakan, dari dunia peri ke dunia suci. Bagaimanapun, Yesuan sekarang adalah orang miskin. Segera, teleportasinya menjadi 0. Selanjutnya, dia harus menanggung dampak dari si Xingyu, meskipun peri pedang dapat menahannya, tetapi jika tidak diblokir, maka Yesuan akan terbentur Boloknese. Putus asa, biarkan aku mengirimmu ke jalan. Suara si Xingyu terdengar di belakang Yesuan. Selain itu, ada suara angin yang menerobos udara. Namun, ketika unicorn liar hendak mengenai peri pedang, tiba-tiba ada napas dan tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, tubuh unicorn liar itu berhenti, dan Yesuan, yang dikejar oleh unicorn liar itu, berhenti. Mereka tidak ingin bergerak, mereka tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, seorang lelaki tua muncul di depan mereka berdua. Darah keluarga Kirin tidak bisa saling membunuh. Setelah lelaki tua itu muncul, dia perlahan mengucapkan sepatah kata, lalu dia menoleh dan menatap unicorn liar itu, dan segera menjentikkan jarinya, dan jatuh ke unicorn liar itu. Kemudian, unicorn liar itu runtuh, dan si Xingyu di dalam tubuhnya muncul kembali. Kalian berdua, meskipun bukan orang-orang unicornku, tetapi juga darah keluarga unicornku. Selanjutnya, aku akan memberimu dua pilihan. 1. Aku terbunuh di tempat. Kedua, memasuki medan perang untuk membunuh musuh. Setelah lelaki tua itu selesai, Yesuan dan si Xingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Dari mana lelaki tua itu berasal? Aku tidak tahu apakah kemunculan lelaki tua ini adalah berkah atau kutukan. Para pendahulu, medan perang ini adalah. Si Xingyu merasakan keanehan lelaki tua ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tanpa diduga, orang lain itu menatapnya dan berkata, "Diam, beri kamu 3 detik untuk menjawab waktu." Baik Yesuan maupun si Xingyu, mereka merasa bahwa lelaki tua di depannya bukanlah generasi umum, dan wilayah kekuasaannya kemungkinan besar akan mencapai tingkat Kaisar Suci.
Tidak hanya itu, mereka juga merasakan darah Kirin di tubuh mereka, mungkin darah kuno Kirin di mulut lelaki tua itu. Saya memilih memasuki medan perang untuk membunuh musuh. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, dia memilihnya secara langsung. Jika lelaki tua itu tidak muncul, dia takut itu ganas. Memasuki medan perang, mungkin ada secercah kehidupan. Adapun si Xingyu, Ye Xuan terlalu malas untuk merawatnya. Baiklah, lelaki tua itu mengangguk dan menoleh untuk melihat si Xingyu. Di bawah tekanan yang begitu kuat, si Xingyu tidak memiliki gagasan untuk memberontak, dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baiklah, lelaki tua itu berkata, keluarga unikonku harus bersatu dan tidak boleh digunakan oleh keluarga yang sama. Pergilah. Saat berikutnya, tubuh Ye Xuan dan si Xingyu terbang tanpa sadar. Hari ini, aku akan mengampuni nyawamu. Jika dia punya kesempatan, aku pasti akan mengambil kelas pertamamu. Dalam perjalanan, si Xingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyampaikannya kepada Ye Xuan. Potong. Ye Xuan menjilat mulutnya. Untuk ancaman seperti itu, dia sudah mendengar telinganya sekarat, dan aku tidak tahu berapa kali aku sudah mendengarnya. Namun, si Xingyu ini adalah bahaya tersembunyi. Jika ada kesempatan, itu harus segera disingkirkan. Orang tua dari suku Kirin kuno, dengan Ye Xuan dan si Xingyu tidak tahu berapa banyak jalan yang telah mereka lalui, dan akhirnya jatuh di langit garis depan. Orang dewasa, setelah melihat orang tua dari suku Kirin kuno, seorang pria setengah baya yang penuh hormat dan terkepal. Kedua orang ini memiliki darah keluarga unikonku dan menempatkan mereka di medan perang. Kata lelaki tua itu, ya, orang-orang setengah baya itu tidak mengatakan apa-apa, mereka mengeluarkan 2 token dan langsung memasuki Ye Xuan dan si Xingyu. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan kalian ke medan perang api penyucian. Pria setengah baya itu berhenti sejenak dan berkata, api penyucian saat ini dibagi menjadi 2 kubu, yaitu, para leluhur Kilin milikku dan 100 lembah pertempuran. Kedua kubu kita saling bermusuhan. Selanjutnya aku akan mengirim kalian ke para leluhur Kirin milikku. Jika kalian pergi ke kota tertentu, kalian akan diintegrasikan ke dalam tubuh kalian, yang merupakan token jasa. Petik 2. Di medan perang api penyucian, sistem jasa diterapkan. Token dari token akan mengembun setelah kematian tuan rumah. Kalian bisa mendapatkan token jasa orang lain, lalu meneteskan darah dan memurnikannya. Pahala-pahala itu dapat ditukar dengan berbagai hal di wilayah leluhur Kilinku. Aku tidak akan banyak bicara di sini, tetapi hanya token pemurnian pahala musuh yang akan dihargai. Para leluhur Kirinku, yang terpenting adalah persatuan. Jika seseorang menyerahkan surat kepercayaan dan berkomitmen kepada orang lain, maka mereka akan dikepung oleh orang lain. Apakah kalian sudah mendengar dengan jelas? Pria parubaya itu menatap Ye Xuan dan si Xingyu. Lalu, bagaimana kita bisa meninggalkan medan perang api penyucian ini? Si Xingyu tiba-tiba bertanya. Hei, memiliki kekuatan tertentu, kalian tentu akan mengerti. Pria parubaya itu berkata, langsung melemparkannya ke dalam terowongan. Kalau begitu, itu adalah Ye Xuan. Ternyata ada susunan transmisi di terowongan ini. Setelah Ye Xuan dan si Xingyu dilemparkan ke dalam, mereka dipindahkan ke tempat lain. Namun, tempat-tempat yang dikirim Ye Xuan dan si Xingyu tidak bersama. Ini adalah api penyucian, kesucian yang baik, jauh lebih dari luar. Ketika Ye Xuan mendarat, dia merasakan dirinya berada di istana transfer. Namun, suasana orang-orang di sekitarnya sangat mirip dengannya, semuanya berdarah unicorn. Beberapa dari orang-orang ini adalah unicorn, dan beberapa adalah manusia dengan darah unicorn. Si Xingyu tidak ada di sana, dan orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang sangat rendah. Sepertinya mereka telah bubar, jadi, beri aku waktu untuk tumbuh. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Namun, dia juga merasakan sedikit atmosfer yang kuat. Orang-orang yang memiliki darah unicorn, kekuatannya mungkin tidak sama, maka tantangan lompatanku juga akan berkurang. Ye Xuan terus berpikir. Singkatnya, pertama-tama tangkap seseorang untuk mencari jiwa, dan pelajari tentang api penyucian. Namun, saat ini, booming, tiba-tiba, ada suara keras di luar istana, yang menarik perhatian Ye Xuan. Ketika dia keluar untuk melihatnya, dia melihat bahwa orang-orang di langit sedang bertarung, dan mayat-mayat berjatuhan dari langit sepanjang waktu. Di mana ini, dia baru saja mendarat, bagaimana dia diserang. Tidak masalah, bunuh saja dulu. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa,
langsung memanggil peri pedang dan pohon tua. Dia mampu merasakan keberadaan musuh dengan menggabungkan token kuno Kirin. Pokoknya, dia sekarang satu kam dengan orang lain yang punya darah unicorn. Bunuh. Saat ini, Ye Xuan mengenakan baju besi dewa misterius, lalu membunuhnya. Kejar sampai mati. Mata pembunuh. Ye Xuan dan Jian Xian terpisah, dan mereka melesat di belakang seseorang. Kedua pedang itu bersatu dan langsung membunuhnya. Kemudian, Ye Xuan dengan cepat membawa tubuhnya ke ruang menelan, lalu pergi ke tempat yang aman untuk mencari jiwa. Karena mencari jiwa di ruang menelan, itu sangat cepat. Ternyata ini disebut kota Raja Serigala, dan pemilik kotanya adalah Jiu Pin Sengjun. Namun, Raja Serigala ini hanyalah kota kecil di medan perang api penyucian. Saat ini, yang menyerang kota Raja Serigala adalah orang dari Sekte Liang, tuannya sudah banyak datang, dan bahkan ada 2 pangeran suci 9. Jika sebelumnya, maka kota Raja Serigala ini pasti akan mengalami kerugian besar, dan bahkan dihancurkan oleh Sekte Liang. Namun, dengan kedatangan Ye Xuan, akhir cerita akan ditulis ulang. Hei, tuan rumah memicu misi acak dan membawa pahala ke level. Perintah sistem berbunyi, berjasa, mencapai level semua level, ini bukan tugas yang mudah. Produk dari Raja Suci dan di bawahnya, hanya ada sedikit pahala, dan ketika Anda berpikir untuk mencapai sistem, Anda harus memiliki 100 asteris kehormatan. Untungnya, pahala akan ditingkatkan dengan peningkatan wilayah. Musuh yang membunuh, semakin tinggi wilayahnya, semakin tinggi pahalanya. Jika Anda ingin mencapai 1.000.000 pahala, bunuh saja 10 dari 9 pangeran suci. Ketika aku berada di Roh Kudus, aku mampu melawan unicorn suci tingkat 5 pangeran. Sekarang aku adalah 7 roh, dan secara teori kekuatan tempur telah mencapai tingkat Kaisar Suci. Ye Xuan berpikir cepat dalam hatinya. Meski begitu, unicorn hari itu jelas tidak sekuat orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun, dia belajar dari ingatan murid Liang, bahwa api penyucian adalah tempat yang sangat kejam, jadi mereka yang dapat bertahan hidup bukanlah jenderal. Jangan katakan 10-9 pangeran suci, bahkan jika itu adalah pangeran 9 pangeran, Ye Xuan mungkin tidak memiliki kepercayaan 100%. Orang-orang kuno Kirin, selain dari persatuan, adalah militan. Dan lawan mereka adalah lembah pertempuran. Itu adalah manusia dengan darah khusus. Dikatakan disebut darah perang gila, dengan kemampuan untuk menjadi gila, dan kekuatan tempur sama sekali tidak ada di keluarga Kirin, jadi, biarkan aku datang perlahan. Memikirkan hal ini, Ye Xuan sekali lagi menyerang. Pemilik kota Raja Serigala hanyalah Pangeran Suci tingkat 9. Kali ini, Sekte Liang menyerang kota Raja Serigala dan mengirim 2 Pangeran 9 besar. Mereka tentu saja tidak akan memperhatikan Ye Xuan, kala jengking kecil tingkat Roh Kudus. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan orang lain, karena bahkan Raja Suci, di sini seperti semut, belum lagi Ye Xuan, sampah yang bahkan Raja Suci tidak datang. Namun, itu adalah sampah Ye Xuan, dan mengejutkan untuk membunuh Liang. Semua orang berhati-hati, ada Roh Kudus yang membunuh murid-muridku, setidaknya orang suci tingkat tinggi, bahkan Kaisar Suci. Seorang master dari Liang Song berteriak. Sangat disayangkan bahwa dia baru saja selesai membicarakannya, dan Ye Xuan telah melintas di belakangnya. Potong, hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ketika sistem meminta suara, Ye Xuan telah memanggil sejumlah besar Sisian Guilei, Jue Xianjian, secara langsung membalikkan situasi. Sekte Liang yang asli telah dipersiapkan untuk perbaikan cepat, tetapi sekarang tampaknya tidak semudah itu. Karena orang-orang kuno Kilin memiliki banyak iblis, Ye Xuan tidak dapat menggunakan peta binatang buas untuk menekannya, tetapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, orang-orang yang hadir tidak menghalangi kekuatan Ye Xuan. 2 Pangeran Suci 9 telah menjarah pemerintahan utama kota. Segera, penguasa Liang di sisi ini dibunuh oleh Ye Xuan tanpa amarah dan dengan cepat mundur. Apa? Dong Chengmen memiliki seorang penguasa, setidaknya tingkat Raja Suci 9 tingkat, lebih mungkin menjadi Kaisar Suci. 2 Pangeran Suci Sekte Liang menerima berita. Namun, mereka telah membunuh pemerintah kota saat ini. Bagaimana mereka bisa menyerah karena berita ini? Bunuh. Saat ini, keduanya terbunuh di pemerintahan kota. Pemilik kota Raja Serigala adalah keturunan unicorn dan binatang suci seperti serigala. Kekuatan tempurnya juga sangat lemah,
tetapi dua pangeran suci dari dua leluhur dinasti telah menyadari kegilaan itu. Ketika kegilaan itu keluar, kekuatan kedua pria itu melonjak, dan penguasa kota Raja Serigala dikalahkan dan akhirnya terbunuh. Penguasa kota Raja Serigala sudah mati, pergi ke kota selatan. Kedua pendeta sembilan saling memandang dan menyapu ke selatan. Sebelumnya, Yesuan mengusir penguasa kota Dongcheng yang kuat, dan kemudian bergegas ke kota selatan untuk membunuh. Pada titik ini, dia menoleh untuk melihat ke utara, dan dia merasakan dua atmosfer yang berbeda. Nak, ayolah namanya. Salah satu penguasa Liang Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Leluhurmu, Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung menembak. Kejar kematian, mata pembunuhan. Dalam sekejap, Yesuan dan Jianxian terpisah dari sisi lain, dan kemudian mereka pecah. Hei, dua kesedihan surgawi itu hancur menjadi 3 segmen. Paku, meskipun 9 pangeran suci di medan perang api penyucian dapat dibandingkan dengan guru suci eksternal. Namun, kekuatan Yesuan telah melampaui kaisar biasa. Di matanya, tidak ada perbedaan antara 9 pangeran suci dan 1 kaisar suci. Orang lain melihat situasinya, segera menakuti kentut dan bergegas, siap untuk melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa avatar Yesuan dan Jianxian telah melintas di belakangnya. Dia memiliki sepasang pedang dan dia telah dipisahkan. Dua tetua Liang Zong sudah mati, pergilah dengan cepat. Kedua tetua itu semuanya adalah 9 raja suci, dan mereka dibunuh oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin, pihak lain pasti kaisar suci, hanya berpura-pura menjadi Roh Kudus. Pergi dengan cepat, akan terlambat jika kamu tidak pergi. Tiba-tiba, semua orang di lembah perang mundur. Tetapi ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan layanan berjasa. Bagaimana Yesuan bisa melepaskannya? Tak terhitung banyaknya Sisian Guilei, tak terhitung banyaknya Jue Xianjian, mulai mengejar orang-orang lembah perang dengan gila-gilaan, tak terhitung banyaknya kematian dan cedera. Pada saat yang sama, orang-orang di kota Raja Serigala juga diam-diam sombong. Pemilik kota Raja Serigala sudah mati. Mereka mengira mereka juga akan dikubur bersama mereka. Mereka tidak menyangka akan tiba-tiba membunuh seorang master dan menyelamatkan kota Raja Serigala. Master Kaisar Suci, menyamar sebagai alam Roh Kudus, membunuh Liang Zong secara mengejutkan. Aku tidak tahu di mana itu suci, punggungnya benar-benar tampan, dan aku dapat mengendalikan begitu banyak kekurangan yang identik. Apakah ada darah seperti itu di leluhur kirinku? Aku tidak tahu, tetapi memang ada darah unicorn di tubuhnya. Bagaimanapun, orang-orang kita benar. Orang-orang di kota Raja Serigala sangat berterima kasih kepada Yesuan. Pada saat yang sama, Yesuan telah pensiun dari para master leluhur Liang dan kemudian mundur. Hei, 2 pangeran suci 9, bernilai 20 kehormatan, ditambah yang lain, kali ini memenangkan total 30 asteris kehormatan, sudah menjadi level kapten bintang 9. Yesuan puas dengan anggukan itu. Kemudian dia menoleh dan menatap kota Raja Serigala. Sekarang dia tidak membutuhkan apapun, dia hanya membutuhkan jasa. Cara terbaik untuk mendapatkan banyak jasa adalah dengan membunuh musuh. Kota Raja Serigala, yang terletak di perbatasan Kilin Kuno dan lembah pertempuran, selama aku melintasi perbatasan untuk membunuh lembah perang, aku khawatir tidak ada jasa. Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu, bergegas ke barat, yaitu, arah mundurnya Master Liang Zong, tetapi juga lokasi lembah pertempuran. Namun, Si Xingyu juga dikirim ke medan perang api penyucian, jadi dia masih harus berhati-hati. Berusahalah untuk menyelesaikan tugas acak sebelum bertemu Si Xingyu, sehingga Anda akan diberi hadiah dan ditingkatkan. Segera, Yesuan memasuki batas lembah perang, dan arah yang dia tuju adalah Liangzong. Sekte Liang adalah pasukan kecil di perbatasan lembah perang. Ada orang kuat di tahta. Ketika hati Yesuan baru saja selesai, dia melihat kolom api yang lurus ke langit. Agaknya, itu adalah Sekte Liang. Hampir semua orang di lembah perang gila, tetapi tidak banyak orang yang bisa menggunakan kegilaan. Sekte Liang ini menggunakan suhu tinggi untuk merangsang darah tubuh, sehingga anak-anak generasi berikutnya dapat menguasai kegilaan. Sebelum 29 pangeran suci, mereka telah digunakan, jadi mereka dibunuh oleh Yesuan. Banyak pahala, aku datang. Yesuan berkata, itu melompat dari Megatron yang berubah menjadi pedang terbang, dan kemudian secara langsung memanggil Sisian Guilei dan Jue Xianjian yang tak terhitung jumlahnya, membunuh Yang Zong yang kejam.
Si Xingyu itu juga dikirim ke medan perang api penyucian. Entah kapan akan muncul, jadi Ye Xuan harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Jika yang ganas ini dihancurkan, maka pahala diperkirakan hampir sama. Ada Roh Kudus di dekat sini. Seorang murid yang ditempatkan di luar leluhur Liang memberi pesan. Apa? Para petinggi sekte Liang yang diberitahu tentang kejadian itu terkejut. Baru ketika mereka mengetahui bahwa kegagalan menyerang kota Raja Serigala diprovokasi oleh seorang kaisar kuat yang berpura-pura setingkat Roh Kudus. Setelah mengetahui tentang kejadian itu, Patriark Liang segera memanggil para master dan menyapa mereka. Segera, dia dan Ye Xuan bertemu, tetapi saat ini Ye Xuan, bukan dewa, hanya peri pedang. Bahkan wilayahku, aku bahkan tidak bisa melihat satu sama lain. Kaisar Zongyang Zonzong menelan ludah, dan hati diam-diam berkata, dia sudah menjadi kaisar suci, tetapi dia masih tidak bisa melihat wilayah peri pedang. Pihak lain seharusnya adalah kaisar kedua. Semua orang menembak dan membunuhnya. Lai Zonzong, kemarahan utama, berteriak dan membunuh Ye Xuan. Mereka yang memiliki darah perang gila, kecuali mereka terlalu besar, tidak akan memilih untuk melarikan diri dari jalan ini. Tuan Liang Zong sekarang keluar dari sarang dan mungkin tidak dapat saling mengalahkan, jadi dia akan langsung menembak. Namun, Ye Xuan di depanku hanyalah peri pedang. Kejar kematian, mata pembunuhan, Zhu Xian Jianzhen. Peri pedang langsung ditandai dengan satu orang dan menabrak kerumunan. Langit surgawi dan panas surgawi di belakangnya juga menyapu lurus. Booming, tiba-tiba, leluhur Liang melancarkan pertempuran besar. Meskipun Jianxian terbagi menjadi lengan tipis, tetapi untungnya dia tidak terkalahkan, bahkan jika dia diserang dengan kuat, dia tidak akan terluka, bahkan pakaiannya tidak akan rusak. Adapun Dewa Ye Xuan, itu telah disalin ke Liang Zong dari belakang. Bunuh. Yang berdaulat, tidak baik, ada orang lain yang telah memasuki sekolahku. Pada saat sekelompok orang dan pendekar pedang, Liang Zonzong tiba-tiba menerima pesan. Apa? Dia terkejut. Ternyata pihak lain datang lebih dari satu orang dan membantu. Salah, orang dengan temperamen yang kuat di depannya, orang dengan pertahanan yang kuat, seharusnya hanya kerangka, dan dewa terbunuh. Saat ini, penguasa leluhur Liang membawa sekelompok orang dan kembali ke Liangzong. Hanya 3 dari 9 Raja Suci dan lebih dari selusin 8 Raja Suci yang tersisa untuk berurusan dengan peri pedang. Namun, pada saat kaisar yang dari Liang pergi, peri pedang tiba-tiba memanggil pohon tua itu. Kirin membakar langit. Ketika semua orang terkejut, pohon tua itu sudah menggunakan triknya, membunuh seorang pangeran suci tingkat 9, dan ada beberapa pangeran suci tingkat 8 untuk menemani penguburan, dan kemudian pohon tua dan mulut besar itu berbalik dan menyemprotkan kedua lainnya. Tidak bagus. Dua lainnya mengubah wajah mereka dan dengan cepat mundur. Namun, peri pedang telah melintas di belakangnya dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pedang. Lucian Jue, ketika penguasa Liang Zonzong pergi, orang-orang lainnya tidak takut padanya, dan mereka dengan cepat dipecahkan oleh pendekar pedang dan pohon itu. Pada saat yang sama, di dalam api, Ye Xuan menoleh dan melihat ke kejauhan, dan menemukan bahwa pembunuhan merah telah mengenai, dan segera melarikan diri dari pita yang tak terlihat. Kali ini, harimau itu dipisahkan dari gunung dan sangat berhasil. Dia secara langsung menerima lebih dari 400.000 pahala. Selama penguasa leluhur Liang menyerah, tugas acak dapat diselesaikan. Namun, penguasa leluhur Liang adalah kaisar suci. Jika dia menggunakan kegilaan, kekuatan tempurnya akan sangat kuat. Dengan tidak adanya penyanyi pedang, Ye Xuan memilih sisi lain, itu masih sangat berbahaya. Lagi pula, sekarang dia tidak dapat menggunakan mata kekosongan, mengubah posisinya, dan memutar balik waktu. Big, bagaimana dengan yang lain? Penguasa Zongyang Zonzong tidak bisa menahan amarah. Segera, peri pedang terbunuh dengan kekuatan besar, dan Hou Yexuan melepaskan jubah tembus pandang pita, mengenakan baju besi misterius, dan kemudian bekerja sama dengan peri pedang untuk melintas di belakang seorang pendeta 9 karakter. Zhu Xian adalah suatu keharusan. Kedua pria itu hampir bergerak pada saat yang sama, dan langsung membunuh seorang pangeran suci 9 lantai. Saat ini, hanya ada satu Jiu Pin Seng Jun di Liang Zhongli, dan prestasi Ye Xuan telah mencapai 800.000. Dengan 200.000 lainnya, ia dapat menyelesaikan tugas acak. Pengadilan kematian, Patriark Liang akhirnya tidak dapat duduk diam. Setelah menghela napas lega,
seluruh napas orang itu naik liar, dan ternyata menjadi gila. Mereka yang memiliki darah gila, setiap kali mereka menggunakan kegilaan, akan jatuh ke dalam kelemahan, jadi dia harus membunuh Ye Xuan sebelum ini. Sangat disayangkan bahwa meskipun Ye Xuan, yang tidak dapat menggunakan avatar dan mata kekosongan, dapat menggunakan pembunuh kematian dan teleportasi, dan ingin menangkap Yesu, seperti lumpur, apakah itu mudah? Pengejaran kematian, mata pembunuhan. Pada saat ini, Ye Xuan sekali lagi bekerja sama dengan Jian Xian, dan yang lainnya berlutut di bawah pedang. Berjasa, mencapai 900.000. Meskipun Sekte Liang tidak memiliki 9 pangeran suci lainnya, selama Anda membunuh beberapa pangeran suci 8, Anda juga dapat menyelesaikan tugas tersebut. Setelah beberapa saat, Hei, tuan rumah menyelesaikan misi acak dan memberi hadiah sistem fusi bentuk. Magis Megatron. Hei, tuan rumah memiliki kesempatan untuk bergabung dalam bentuk magis. Dua perintah sistem tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar, ini adalah sistem baru. Saat ini, dia dengan cepat memeriksa bentuk magis Megatron, tetapi hasilnya agak tidak terduga. Ternyata tidak semua senjata ajaib dapat diintegrasikan, dan 2 atau lebih senjata ajaib tertentu harus digunakan. Yang terpenting adalah hanya senjata ajaib yang diperbaiki olehnya yang dapat diintegrasikan. Hei, peperangan misterius digabungkan dengan siluman Streamer. Hei, fusi berhasil. Wen Yan, Ye Xuan sekali lagi melihatnya dan menemukan bahwa produk setelah penggabungan 2 senjata ajaib, yang disebut baju besi Streamer. Kali ini, fusi, meskipun sistem memilih sendiri, tetapi fusi baju besi Streamer, dikombinasikan dengan karakteristik baju besi misterius dan siluman Streamer. Itu dapat meningkatkan kebugaran fisik, serta pertahanan yang kuat, tetapi dapat menjadi tidak terlihat, dan efeknya sangat meningkat dibandingkan dengan baju besi misterius dan siluman Streamer. Haha, itu hal yang baik. Mata Ye Xuan berbinar dan segera mengenakan baju besi Streamer. Saat berikutnya, sosoknya menghilang. Orang tua, ubahlah menjadi pahala saya. Setelah berteriak dalam hatinya, Ye Xuan sekali lagi menerapkan mata pembunuh, bergandengan tangan dengan Jian Xian, dan melesat bersama di belakang penguasa Liang. Hei, penguasa Liang Zonzong hanya merasakan aroma Jian Xian, dan segera berbalik untuk bertarung. Tetapi pada saat pendekar pedangnya saat ini menyerang, arah lain juga diserang. Hei, Zhu Xian tertegun dan menyerah pada Sekte Kaisar Liang. Bagaimana mungkin serangan itu tiba-tiba muncul? Lai Zonzong terkejut. Dia merasakannya sedikit dan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah di depannya, sebuah napas halus ditangkap olehnya. Sayangnya, sudah terlambat. Zhu Xian Jian Zhen, Ye Xuan dan Jian Xian keduanya pada saat yang sama menggunakan susunan pedang Zhu Jian. Keduanya saling tumpang tindih, efeknya berlipat ganda. Segera, Liang Zonzong ini terbunuh oleh upaya bersama mereka, dan token jasa tubuh disempurnakan oleh Ye Xuan, yang memberinya jasa sebesar 300.000. Kemudian, Ye Xuan dengan cepat membiarkan tanduk hitam, seluruh sekte Liang diserap ke dalamnya. Namun, hanya ketika pangeran suci tercapai, ia dapat memiliki token jasa, sehingga perolehan orang lain tidak besar. Namun secara umum, kali ini Ye Xuan menemukan peluang besar. Baju perang misterius dan blus siluman pita bergabung menjadi baju besi pita, yang sangat meningkatkan kemampuan menyelamatkan nyawa Ye Xuan. Selain itu, baju besi pita ini digunakan dalam pertempuran, dan juga sangat ramai, kecuali persepsi pihak lain sangat kuat, sulit ditemukan. Tentu saja, kali ini integrasi itu karena pembukaan sistem baru, jadi dihargai. Jika Ye Xuan ingin bergabung lagi, itu membutuhkan sedikit titik menelan. Sebelum itu, ia memperbaiki total 5 senjata ajaib, yaitu lonceng dementor, pot jiwa pemurnian, sosok binatang buas, baju besi misterius, dan siluman Streamer. Baju besi Streamer dan jubah tembus pandang Streamer telah digabungkan, jadi hanya ada 3 senjata ajaib yang tersisa, dan di antara 3 senjata ajaib, gambar dementor dan binatang buas dapat digabungkan, tetapi karena tidak digunakan saat ini, Ye Xuan tidak memiliki pilih untuk mengonsumsi titik menelan terakhir. Misi selesai. Selanjutnya, saya akan kembali ke batas kuno Qilin. Saya akan mengganti pahala ini dan menemukan beberapa hal untuk tulang rusuk. Yang terbaik adalah menemukan naga yang cocok untuk membangkitkan tulang rusuk. Maka kekuatan saya akan meningkat dalam penyamaran. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, yaitu, menerbangkan pedang terbang dan terbang kembali ke batas kuno.
Qilin. Namun, sebelum kota Raja Serigala diserang, kota Raja Serigala tewas dalam pertempuran, jadi kota Raja Serigala sudah menjadi manusia untuk pergi ke ruang kosong. Jadi Yesuan pergi ke waktu ini, itu adalah kota yang lebih besar daripada kota Raja Serigala. Setelah beberapa hari, hei, tuan rumah menerobos ke 8 roh. Hei, para dewa suci, Megatron, para dewa yang rusak, terobosan saat ini adalah 3 raja. Ketika dia dibawa ke api penyucian, Yesuan menerobos ke 7 roh. Sekarang dia telah mengemudi selama beberapa hari dan akhirnya menerobos ke 8 roh. Namun, apalagi Roh Kudus, bahkan Raja Suci dan bahkan Raja Suci ada di sini. Bahkan jika ada orang-orang di kamp musuh yang melewati Yesuan, saya khawatir mereka tidak akan menyerang Yesuan. Namun, ketika Yesuan tiba di tempat tujuan, dia tidak tahu bahwa dia dikenal oleh semua orang. Begitu banyak orang mengikutiku. Apakah sulit bagiku untuk membantu kota Raja Serigala keluar dari masalah beberapa hari yang lalu? Yesuan sedikit terkejut dan tidak memperhatikan. Selanjutnya, dia siap untuk mengubah jasa, semuanya menjadi hal-hal baik, dan kemudian berkata. Namun, ketika dia sampai di tengah jalan, tiba-tiba ada seorang penjaga kota yang menghentikannya. Penjaga kota ini setidaknya adalah seorang master dari Pangeran Suci tingkat 8, dan yang dipimpin oleh adalah 9 pendeta. Dia mengeluarkan sepotong kulit domba untuk melihatnya, dan cahaya bersinar. Itu memang tujuannya, tangkap dia. Kepala orang itu mengangguk dan berkata, "Apa?" Mendengar ini, Yesuan sangat aneh. Dia baru pertama kali di sini, mengapa penjaga kota akan menangkapnya? Namun, dia tidak begitu menyebalkan. Karena pihak lain ingin bersikap tidak baik padanya, dia tentu saja tidak akan berbelas kasih. Jika kau ingin tahu mengapa orang lain ingin menangkapku, kau harus menangkapnya. Kilatan cahaya Yesuan dengan cepat melesat ke belakang kepala orang itu, lalu sebuah pedang menusuk dan membunuhnya secara langsung. Adapun orang-orang lainnya, wajar saja jika dia adalah lawannya dan terbunuh. Kemudian, Yesuan dengan cepat membiarkan Megatron melakukan pencarian jiwa. Apa yang terjadi? Orang-orang kuno Kirin memimpin, mengapa kau mengeluarkan perintah pencarianku? Yesuan tidak tahu situasinya. Kapten penjaga kota hanya diperintahkan untuk bertindak. Jika kau ingin memperjelasnya, kau harus membunuh pemerintah kota secara langsung. Hal yang paling menyebalkan tentang orang-orang kuno Qilin adalah rasa bersalah. Sekarang aku memberontak. Bahkan jika aku tidak dicari, aku tidak bisa mengecewakanku. Jika demikian, maka aku akan menentangnya. Mata Yesuan membelalak dan dia langsung pergi ke pemerintah kota. Pemilik kota ini adalah kaisar kedua, tetapi wilayah ini bukan apa-apa bagi Yesuan saat ini. Kematian penjaga kota segera menyebar, jadi sejumlah besar penjaga kota mencari Yesuan. Dalam hal ini, Yesuan tidak harus menggunakan baju besi Streamer untuk menghindari pengejaran mereka, tetapi untuk melihat satu membunuh satu. Setelah membunuh 3 penjaga kota, Yesuan akhirnya datang ke pemerintah kota. Dialah yang ingin pergi kemana-mana, tangkap dia. Para penjaga di luar rumah utama kota tiba-tiba mengenali Yesuan. Setelah melihatnya, Yesuan harus mulai membunuh lagi. Hari ini adalah hari ketika kotamu dihancurkan. Cahaya Yesuan menyala dan tembakan langsung terbuka sepenuhnya. Sisian Guilei, ada anak panah yang luar biasa. Zuxian Jianzhen, Yesuan dan Jianxian membagi kartu mereka untuk melakukan serangan tanpa pandang bulu. Di luar rumah utama kota, suara gemuruh-gemuruh secara alami menyebabkan perhatian para penguasa kaisar. Pemilik kota, seseorang memberitahu saya bahwa saya melihat Yesuan pada perintah pencarian. Pemilik kota, yang mengetahui masalah itu segera bergegas keluar. Hadiah untuk misi semalam ini sangat banyak. Itu diwariskan darinya. Jika Anda dapat melahirkan Yesuan, hadiahnya cukup baginya untuk menerobos beberapa kali. Namun, Yesuan tidak semudah itu untuk ditangkap. Setelah Yesuan merasakan napas dari 3 kaisar, ia bersembunyi di baju besi pita, hanya menyisakan 1 pendekar pedang. Segera, para penguasa kaisar suci ini muncul. 1 tidak tinggal, bunuh. Mata Yesuan membunuh. Jika Anda tidak melakukannya, karena Anda sudah memulai, maka mainkan sedikit lebih besar. Kejar kematian. Pendekar pedang datang. Mata pembunuhan. Peri terbang pedang. Yesuan dan Jianxian terpisah, dan pada saat yang sama, mereka menggunakan pedang untuk menerbangkan peri dan langsung menuju kota. 4 penguasa kaisar, termasuk penguasa kota,
dengan cepat melawan dan mencegat serangan peri pedang. Sayangnya, Yesuan, yang mengenakan baju besi pita, tidak mengetahuinya. Hei, aku hanya mendengar suara yang tajam dan terus-menerus, dan pedang yang tak tertandingi di tangan Yesuan menusuk jantung kota. Apa, selain itu, tiga kaisar suci bernyanyi sekilas. Ketika mereka bereaksi, mereka hanya melihat bagian belakang pemilik kota berwarna merah cerah, dan vitalitasnya cepat berlalu. Kaisar kedua, yang jatuh. Bahkan dia sudah mati, maka ketiga produk kaisar suci ini, tentu saja tidak dapat menghentikan Yesuan, dengan mudah dibunuh. Yang menggelikan adalah bahwa mereka semua adalah pembudidaya keluarga Kirin. Mereka tidak punya waktu untuk berubah menjadi tubuh, dan pertempuran ini berakhir. Black Point, berikan aku seluruh kota. Yesuan dengan cepat melepaskan tanduk hitam dan mengatakannya secara langsung. Karena orang-orang Kirin kuno ingin menangkapnya, tentu saja dia ingin bermain lebih besar. Pada saat ini, Yesuan tidak segera mencari jiwa, tetapi mulai melemparkan seseorang dengan darah unicorn atau iblis, untuk dilemparkan ke ruang melahap. Beberapa orang tidak mengerti apa yang terjadi, mereka muncul di ruang melahap. Segera, kota ini telah menghilang dari medan perang api penyucian, dan tidak banyak orang yang melarikan diri dari hari-hari yang aman. Kemudian, Yesuan membiarkan Megatron mulai mencari jiwa. Pemilik kota tidak tahu bahwa dia dan kota-kota lain baru saja menerima perintah pencarian, tetapi perintah pencarian ini sebenarnya dikeluarkan langsung dari orang-orang Kirin kuno, dan hadiahnya sangat kaya. Yesuan menelan ludah. Dia bukan orang dari orang-orang Kirin kuno. Itu hanya kebetulan ditangkap oleh orang tua itu. Jadi siapa yang ingin menangkapnya? Pada saat ini, hanya ada satu orang yang dia benci, yaitu Si Xingyu. Pasti orang itu, dia seharusnya memanjat orang-orang Kirin kuno. Yesuan tiba-tiba mengerti. Selain Si Xingyu, siapa lagi yang ingin menangkapnya? Orang ini tidak datang sendiri. Seharusnya setelah memanjat para leluhur Kirin dan mulai mundur. Yesuan berpikir dalam hatinya, wajahnya tidak bisa tidak bermartabat. Para raksasa dari para leluhur Kirin pasti akan memberi Si Xingyu sejumlah besar harta surgawi. Bagaimanapun, darah unicorn di Si Xingyu jauh lebih kuat darinya. Singkatnya, ini sulit dilakukan. Pada saat ini, tiba-tiba napas yang kuat, dirasakan oleh Yesuan. Dia menoleh dan melihat ada kilatan api di langit. Bagus, setidaknya 3 kaisar, bahkan lebih tinggi. Yesuan terkejut dan buru-buru memanggil Megatron, lalu mengenakan baju besi Streamer dan menyembunyikannya. Bagaimana? Itu menghilang. Api ini, dengan cepat datang ke reruntuhan, adalah seorang pemuda yang mengenakan baju besi merah. Dia merasakan sedikit, tetapi tidak menemukan atmosfer Yesuan. Itu seharusnya menjadi serangkaian rintangan tertentu, melihatku mendorongmu. Keluar, pemuda merah muda itu melintas dan langsung berbalik. Saat ia berubah menjadi tubuh unicorn api, suhu di sekitarnya mulai meningkat tajam, dan tanah mulai terbakar, langsung berubah menjadi lautan api. Pada saat ini, Yesuan, yang mengenakan baju besi Streamer, tidak pergi, karena pemuda merah itu terlalu cepat, dan itu dalam sekejap mata. Suhu yang sangat tinggi, bahkan jika aku memiliki darah unicorn peri dan darah mayat hidup, aku merasa pingsan. Yesuan mengerutkan kening kerutannya, jangan lupa, dia masih mengenakan baju besi Streamer. Keringat terus mengalir keluar dan kemudian menguap dengan cepat. Suhu ini sangat tinggi sehingga Yesuan pusing. Peri pedang terpisah, untuk menuntunnya. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba memanggil peri pedang. Begitu peri pedang muncul, dia segera menggunakan mata pembunuh dan melesat ke belakang pemuda merah. Akhirnya muncul, mata pemuda merah itu berbinar, dan dia berbalik dan meraih pedang yang tak tertandingi secara langsung, dan kemudian tangan lainnya menghantam ke arah peri pedang. Sementara, peri pedang terbelah dan melesat pergi dan muncul di langit. Mau pergi, pemuda merah itu dengan cepat menyusul. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan juga diam-diam meninggalkan lautan api. Melalui ingatan pencarian sebelumnya, Yesuan dapat berspekulasi bahwa pemuda merah ini seharusnya adalah prajurit pasukan unicorn di Kilin kuno. Pasukan Kilin ini adalah elit dari Kilin kuno. Hanya para penguasa dari 100 perang di lembah pertempuran yang dapat dibandingkan dengannya. Untungnya, pihak lain tertarik oleh peri pedang, jadi Yesuan dapat lolos dari kelahiran. Aku tidak menyangka bahkan pasukan Kirin akan dikirim. Aku benar-benar tidak memberiku cara untuk hidup. Dalam hal ini, aku hanya bisa memasuki lembah pertempuran untuk bertahan hidup.
Yesuan tampak muram. Kali ini, untungnya, aku hanya bertemu dengan elit pasukan Qilin tingkat tinggi. Jika si Xingyu mengirim seorang kaisar tingkat tinggi, maka bahkan jika dia memiliki baju besi Streamer, aku khawatir dia tidak akan lolos dari pemukulan. Namun, ketika Jianxian dipisahkan, pemuda merah itu dibawa pergi. Benar, katakanlah anak itu memiliki avatar mayat hidup. Apakah ini? Pemuda merah tiba-tiba teringat hal ini. Dalam perjalanannya untuk mengejar peri pedang, dia mencoba berlutut, tetapi berulang kali gagal. Sepertinya aku adalah jalan orang lain. Sialan, pemuda berbaju merah melangkah maju dan dengan cepat berbalik dan pergi. Yesuan melihatnya di mata Jianxian, dan dia tahu bahwa pihak lain telah terbangun, jadi dia dengan cepat menutup pedangnya. Namun, kecepatan pihak lain sangat cepat, dan akan menyusul setelah beberapa saat. Namun, Yesuan mengenakan baju besi pita, dan pihak lain tidak dapat menangkap keberadaannya. Dia hanya berkeliaran di sini. Aku tidak dapat menemukanku. Ketika aku sampai di lembah pertempuran, ancamannya jauh lebih kecil. Yesuan berpikir dalam hatinya. Seorang master pasukan Qilin memasuki batas lembah pertempuran, dan tentu saja itu akan menarik perhatian para master lembah perang. Pada saat itu, dia dapat bertahan hidup di celah-celah. Namun, segalanya tidak semudah itu. Pemuda berbaju merah ini, setelah pencarian gagal, sebenarnya memberitahu dua master pasukan Qilin di sekitarnya. 3 orang, cari Yesuan bersama-sama. Jika seseorang baik-baik saja, jika 3 orang mencari bersama-sama, Yesuan jauh lebih berbahaya. Yah, apakah itu agak aneh? Pada saat ini, mantan pemuda berbaju merah itu tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah di dekat perbatasan, yaitu melihat ke depan. Dengan tatapan ini, aku menemukan petunjuk. Pendekar pedang datang, peri terbang pedang. Yesuan tidak berkata apa-apa, langsung menggunakan mata pembunuh itu untuk melesat di belakang pemuda berbaju merah itu. Hei, pedang panjang itu menusuk baju besi pemuda berbaju merah itu, tetapi tidak pecah. Ini adalah baju besi milik tentara Qilin. Apakah Yesuan dapat dengan mudah memecahkannya? Melihat kekalahan si pembunuh, Yesuan dengan cepat mengganti sepasang pedang yang tak tertandingi, memanggil peri pedang untuk membelah. Sang dewa dengan cepat mundur. Anak baik, mencari selama beberapa hari, akhirnya menemukanmu. Mata merah muda itu membesar. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah datang dengan jejak kekuatan ilahi, jika tidak, mustahil untuk menemukan Yesuan. Sekarang, pihak lain akhirnya muncul. Namun, ketika dia belum bergerak, ada sejumlah besar sisian Guilei, Jue Xianjian muncul, untuk menutupi atmosfer Yesuan. Cacing-cacing, berani muncul di depan kakekku. Pemuda berbaju merah itu berteriak dan tiba-tiba berubah menjadi tubuh. Sial, keberuntunganku benar-benar buruk, aku bisa menerobos dalam beberapa saat. Wajah Yesuan muram, selama dia bisa menerobos, kekuatan tempurnya akan maju dengan pesat. Pada saat itu, dia mungkin bisa melawan pemuda berbaju merah ini. Namun, pemuda berbaju merah ini sekarang telah berubah menjadi tubuh, tetapi itu ada di tengah hatinya. Setelah berpikir sejenak, Yesuan memutuskan untuk melakukan fusi bentuk magis. Hei, apakah tuan rumah bertekad untuk menggabungkan lonceng jiwa dengan peta binatang buas? Ya, Yesuan menjawab langsung dalam benaknya. Dia hanya memiliki sedikit titik telan, jadi dia menggabungkan dua bentuk sihir. Hei, fusi berhasil. Ketika sistem meminta suara, Yesuan segera memeriksanya. Lonceng jiwa dan sosok binatang buas, bentuk sihir fusi disebut binatang buas. Jam binatang buas ini memiliki semua kekuatan lonceng dementor, dan telah meningkatkan kemampuan represi peta binatang buas sebesar 10%, mencapai 80%. Selain itu, jika Anda memodifikasi iblis, binatang suci, dan sebagainya, Anda dapat meningkatkan peluang kendali. Tidak hanya itu, tetapi juga meningkatkan kekuatan tempur hewan peliharaan Yesuan sendiri. Efeknya benar-benar cukup banyak. Dewa binatang buas, sekarang. Yesuan segera menjadikan Wei Zentian senjata sihir terbaru. Jam binatang buas yang unik muncul di udara, dan unikon api pemuda baju besi merah langsung ditekan oleh 80% dari kekuatan tempur. Hei, tiba-tiba terdengar suara lonceng samar dan jatuh ke telinga unikon api. Serangan jiwa, pemuda merah muda itu terkejut. Kekuatannya telah berkurang dengan jelas. Kalau tidak, serangan semacam ini tidak akan menyakitinya. Ketika pihak lain kehilangan hatinya,
Yesuan dengan cepat bergabung dengan Jian Xian untuk memisahkan tubuh. Hei, hei, kedua makhluk abadi itu menyerah di udara dan mendarat di unicorn api, tiba-tiba membagi tubuh mereka menjadi 3 bagian. Paku, jangan lupa, darah unicorn abadi Yesuan dan Dewa Binatang membuat darah dan gelar, yang menyebabkannya merusak binatang itu beberapa kali. Namun, ini juga di luar dugaan Yesuan, karena dia merasa bahwa pemuda merah tidak begitu mudah dipecahkan. Saat ini, Yesuan dengan cepat mengumpulkan tubuhnya. Namun, gerakan di sisi ini telah menarik perhatian 2 elit Kirin lainnya. Tidak, mereka berdua bergegas. Wajah Yesuan berubah drastis. Meskipun dia memiliki binatang buas, tetapi kedua orang ini tidak berubah menjadi tubuh, dia tidak memiliki kekuatan pertempuran. Hanya saja praseleksi magis Megatron hari ini memiliki senjata ajaib yang bagus. Senjata ajaib ini disebut topeng benar dan salah. Itu telah muncul sebelumnya, tetapi pada saat itu tidak berguna bagi Yesuan, jadi saya mengabaikannya. Topeng benar dan salah ini dapat membuat Yesuan menjadi pemuda baju besi merah, bahkan Rana akan dipromosikan ke tingkat yang sama dengan pihak lain. Begitu juga napasnya, namun, itu hanya penyamaran tingkat tinggi. Jika Yesuan tertembak, itu akan segera terungkap. Terlebih lagi, topeng asli dan palsu ini perlu diganti dengan tubuh orang tersebut. Selama tubuh terserap 60%, itu bisa mulai mudah. Semakin tinggi, semakin mirip. Yesuan dengan cepat membiarkan Megatron melakukan permohonan jiwa, dan kemudian menyerap tubuh pemuda berbaju merah dengan topeng asli dan palsu. Kemudian, Yesuan menjadi pemuda berbaju merah, apakah itu wajah, tubuh, atau alam, napas, persis sama. Bagaimanapun, tubuh itu tidak rusak, tetapi dipotong menjadi 3 bagian, sehingga penyerapannya mendekati 100%. Huoking, bagaimana situasimu di sini? Setelah beberapa saat, seorang pemuda lain yang mengenakan baju merah menyapu dan bertanya pada Yesuan. Tidak ada, hanya binatang suci yang tidak memiliki mata panjang. Teruslah mencari. Yesuan menggelengkan kepalanya. Baiklah, beritahu kami jika kamu menemukannya. Orang lain itu berbalik dan berkata, sambil bergumam, aneh, kita telah mengejar kekuatan suci pria itu, bagaimana mungkin kita tidak melihatnya? Melihat bagian belakang kepergiannya, Yesuan merasa lega sejenak. Untungnya, kali ini Tuhan memberkatinya dan ada senjata ajaib topeng asli dan palsu. Namun, sekarang Yesuan tidak punya gunanya menelan dan tidak bisa memperbaiki topeng asli dan palsu. Besok, bentuk ajaib Megatron akan disegarkan di samping bagian-bagian yang diperbaiki, seperti topeng asli. Tentu saja, setelah besok, selama Megatron tidak berubah menjadi hal lain, topeng asli dan palsu sudah ada di sana. Topeng asli ini hanya tingkat toleransi yang tinggi. Jika aku mengambil gambar, itu akan segera terungkap, jadi tidak pantas untuk menghubungi keduanya. Yesuan berpikir dalam hatinya, itu bergerak cepat. Kali ini, dia akan memasuki lembah perang dan berpisah dari keduanya. Dia telah mencari ingatan Huoking ini, tetapi dia tidak mendapatkan berita yang berguna, tetapi dia memiliki pemahaman awal tentang kekuatan Huoking dan 2 lainnya. Hei, tuan rumah memicu misi acak, membunuh Liu, dan pergi ke Huahui, dan menyelesaikan hadiah topeng asli dan palsu. Tiba-tiba sebuah perintah sistem berbunyi. Mendengar ini, mata Yesuan berbinar, dan Liu dan Xiang Huahui adalah 2 orang lainnya yang mengejarnya. Selama 2 orang lainnya terbunuh, topeng asli dan palsu dapat diperbaiki. Ini bagus. Setelah memikirkannya sebentar, Yesuan membuat keputusan. Namun, tugas acak ini akan selesai besok. Hari ini, Yesuan telah menggunakan Jian Xian untuk datang dan pedang untuk terbang, tetapi dalam beberapa jam itu akan disegarkan, dan alam akan menerobos. Pada saat itu adalah kematian kedua orang ini. Waktu berlalu, hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah 9 roh. Hei, para dewa suci, Megatron, para dewa yang rusak, terobosan saat ini adalah 4 raja. Sistem berbunyi dan akhirnya berdering lagi. Sekarang, Yesuan memiliki kekuatan untuk membunuh 2 orang, bahkan jika mereka tidak berubah menjadi tubuh, mereka tetap membunuh. Jika berubah menjadi tubuh, itu berarti membakar diri. Ke Huahui, kemarilah, aku menemukannya. Saat ini, Yesuan mengirim orang lain ke berita. Setelah pihak lain tahu, dia dengan cepat bergegas ke arahnya. Setelah beberapa saat, orang yang terburu-buru itu datang ke Huahui,
hanya untuk melihat Yesuan membawa peri pedang. Haha, ya, kali ini kita membuat prestasi besar, dan promosi diharapkan. Tertawa pada Hua Hui, Fang Kai, ketika Yesuan memberinya pesan, jangan biarkan dia memberitahu Liu, alasannya adalah dia tidak memiliki kemampuan untuk berlutut sendirian, jadi dia tidak meragukan Hua Hui, dia datang sendiri. Namun, itu hanya menertawakan Hua Hui dan bersantai ketika dia waspada. Mata, pembunuhan, Yesuan dan Jianxian berpisah, tiba-tiba menembak bersama, dan melintas ke belakang sisi lain. Pendekar pedang datang, peri terbang pedang, hei, terakhir kali, Yesuan menggunakan pedang untuk menerbangkan peri, tetapi tidak dapat menghancurkan baju besi merah. Kali ini, wilayahnya meningkat, dia menghancurkannya, dan dia mengenakan hati Hua Hui. Adapun sepasang pedang yang tak tertandingi di tangan Jianxian, itu menusuk kepala Hua Hui. Mati, hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ketika sistem meminta suara, Yesuan akan dengan cepat mengumpulkan tubuh Hua Hui. Memecahkan satu, maka ada satu yang tersisa. Kemudian, Yesuan menggunakan metode yang sama untuk menyampaikan Liu. Tidak lama kemudian, Liu juga datang, dan Yesuan langsung memulai. Namun, kali ini Yesuan tidak bisa lagi menggunakan pedang abadi dan pedang peri terbang. Hei, dalam dua suara renyah itu, Liu Xi yang baru saja tiba langsung dihantam oleh dua pedang Yesuan dan Jianxian. Huo Qing, apa yang kau lakukan? Liu terkejut, tetapi saat berikutnya, dia melihat wajah Huo Qing mulai berubah. Ternyata dia bukan Huo Qing, tetapi tujuan pengejarannya. Yesuan, oh, sudah terlambat. Kilatan cahaya Yesuan langsung melesat ke Streamer dan membunuh masa lalu. Pengadilan kematian, Liu bereaksi dan berubah menjadi tubuh. Tetapi pada saat ini, sosok Yesuan muncul lagi, karena armor Streamer berubah lagi dan menjadi jam binatang besar. Tubuh Liu Zi ini adalah unicorn es, tetapi setelah terkesan oleh Dewa Binatang, ia memiliki pertarungan langsung sebesar 80%. Oleh karena itu, ia juga mudah dibunuh oleh Yesuan. Hei, tuan rumah menyelesaikan tugas acak. Ketika perintah sistem berbunyi, topeng benar dan salah telah diperbaiki. Di masa mendatang, Yesuan dapat digunakan kapan saja. Akhirnya terpecahkan, Yesuan menghela napas dan membawa pergi tubuh Liu. Meskipun dia mengatakan bahwa dengan topeng sejati ini, dia tidak perlu khawatir dicari. Namun, jika si Xingyu secara pribadi mengirimnya, dia akan malu jika dia bersembunyi lebih dalam. Oleh karena itu, wilayah orang-orang kuno Kirin tidak dapat diperlakukan lebih. Dalam keadaan ini, lebih aman untuk pergi ke sana. Saat ini, Yesuan menginjak pedang terbang Megatron dan memasuki batas lembah perang. Namun, ketika dia baru saja memasuki batas lembah pertempuran, beberapa token pesan di ruang yang menelan tiba-tiba menyala. Yah, di bawah puncak Optimus, sebenarnya ada naga tiran. Yesuan mengernyit. King Tianfeng adalah kekuatan di bawah pertempuran lembah perang. Sebelum itu, tim pasukan Qilin pergi untuk memusnahkan. Di tengah perang, tim pasukan Kirin secara tidak sengaja membuka segel dan melepaskan seekor Tyrannosaurus. Saat ini, tim pasukan unicorn ini sedang melawan naga tirani ini, tetapi ia sedikit tidak berdaya, jadi mintalah dukungan. Token pesan ini hanya terlihat oleh orang-orang di sekitar, jadi puncak Optimus ada di dekat sini. Yesuan berpikir dalam hatinya, ia segera melihat peta dan menemukan bahwa tempat itu tidak jauh dari sini. Mungkin akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Namun, ini sesuai dengan kecepatan pedang terbang, jika Anda menggunakan baju besi pita, itu akan jauh lebih lambat. Jangan lupa, ada suatu tempat di lembah perang. Dalam keadaan tidak mengenakan baju besi pita, jika Anda bertemu dengan kaisar tingkat tinggi, itu akan menjadi tragedi. Naga tiran ini adalah darah tinggi naga. Mata Yesuan sedikit tertegun. Sebelum dia mendapatkan begitu banyak harta karun alam, dia telah membiarkan tulang rusuk naga hingga batasnya. Selama kamu menemukan mayat naga yang cocok dapat membuat tulang rusuk dibangkitkan. Namun, tidak banyak naga yang cocok. Bagaimanapun, Yesuan tidak menginginkan darah tingkat rendah itu. Cari saja yang tingkat lanjut. Pada saat itu, melalui perubahan, tulang rusuk setelah kelahiran kembali pasti sangat kuat. Tubuh naga pengganggu ini, aku menginginkannya. Yesuan berkedip dan segera menginjak Feijian untuk memulai perjalanan. Untungnya, daerah ini tidak maju,
dan Ye Xuan telah bertemu dengan Kaisar Suci Produk 3 di jalan ini. Dia bahkan menghancurkan elit dari 3 unicorn, apalagi Kaisar Suci 3 potong biasa ini. Setelah setengah hari, dia akhirnya tiba di King Tianfeng. Ada saudara datang. Tidak menunggu Ye Xuan mendekat, seseorang menyapanya dan merupakan Kaisar Suci kelas 4. Untuk orang ini, bahkan jika dia mencari ingatan 3 orang, Ye Xuan tidak mengenalnya. Lagi pula, ada begitu banyak orang di pasukan Kirin, tidak semuanya pasti saling kenal. Saudaraku, namaku Wang Ming, seorang komandan di pasukan Kirin. Aku biasa memanggilnya, kata keempat Kaisar Kerajaan. Huo King, aku telah melihat orang dewasa yang memimpin. Ye Xuan bergegas memegang tinjunya. Sejak awal, Ye Xuan telah menjadikan Megatron topeng sejati, jadi Ye Xuan adalah Huo King saat ini. Sekarang, kita memiliki 2 Kaisar Produk 4 termasuk aku, dan 7 Kaisar Suci 3 orang, ditambah kamu 8. Dan naga tiran itu, meskipun disegel begitu lama, tetapi juga 5 tingkat Kaisar yang baik, jika kamu dapat mengalahkannya kali ini, itu pasti tidak akan kehilangan manfaatmu. Kata Wang Ming. Terima kasih telah membimbing orang dewasa. Ye Xuan berterima kasih, baiklah, mari kita istirahat dulu. Tinggal beberapa orang lagi, kita mulai. Kata Wang Ming. Ya, jawab Ye Xuan, dan bahkan jika dia minggir, dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan orang lain. Lagi pula, dia takut bertemu orang yang dikenalnya dan kemudian ketahuan. Selanjutnya, dia menunggu di sini, dan di paruh kedua hari itu, 2 Kaisar Kerajaan 3 lagi, serta Kaisar Suci Produk 4. Dengan cara ini, ada 3 Kaisar Kerajaan 4, dan 10 Kaisar Produk 3. Tentara Kilin hanya menerima elit. Kelompok orang ini cukup untuk bertarung dengan beberapa Kaisar Suci Produk 5. Namun, naga tirani ini bukanlah binatang suci lainnya, tetapi memiliki darah tinggi, jadi asuransinya lebih baik. Kalian, orang-orang datang hampir, semua orang siap melakukannya, jadi orang-orang dari kelompok pertempuran akan datang. Kata Wang Ming setelah melihat sekeliling. Setelah mendengar ini, kerumunan dengan cepat berkumpul, lalu menggosok dan bersiap. Yang itu belum sepenuhnya keluar dari segel, jadi cobalah untuk tidak menyerang hukum, agar tidak keluar dari masalah. Wang Ming mengingatkan, semua orang tidak bodoh, mereka semua mengerti. Kemudian mereka menjarah ke arah King Tianfeng. Salah satu naga itu, di bawah puncak surgawi, hanya memperlihatkan setengah tubuhnya, terus-menerus mengaum. Sambil menunggu orang lain, Ye Xuan juga melirik sekilas, itu adalah naga hitam, ditutupi dengan sisik naga yang keras. Tiran ini dikenal karena kebugaran fisiknya. Yang lebih kuat adalah kekuatan pertahanannya, jadi Wang Ming baru saja memanggil begitu banyak orang. Jika dia bisa, dia berharap untuk mengembalikan beberapa orang, tetapi setelah mereka menghancurkan puncak Optimus, lembah pertempuran pasti akan tahu tentang ini, jadi mereka harus menyelesaikan Tyrannosaurus ini sebelum kedatangan para prajurit. Tiran ini sangat defensif dan bekerja sesuai rencana. Wang Ming berteriak keras, itu langsung dibuat menjadi tubuh. Hal yang sama berlaku untuk 24 raja kerajaan lainnya. Ketiganya semuanya adalah unicorn api. Adapun 9 triproduk lainnya, ada unicorn api, unicorn es, dan pembuluh darah lainnya seperti guntur dan unicorn. Fang Ke Wenming berencana sedikit, yaitu membiarkan unicorn es dan unicorn api bekerja sama, melelehkan sisik naga Tyrannosaurus, memberikan kerusakan pada pihak lain. Sedangkan untuk orang lain, tidak perlu berubah menjadi ontologi, karena tidak ada keharusan seperti itu, dan beberapa orang hanya memiliki darah unicorn. Setelah pertempuran dimulai, Ye Xuan sengaja berkeliling dan pergi ke tempat di mana tidak ada yang menyerang. Meskipun ia memiliki darah unicorn peri di tubuhnya, ia bukanlah kartu asli. Pada saat ini, perhatian semua orang juga terpusat pada naga tiran ini, tidak ada yang akan pergi ke Ye Xuan. Jam dewa binatang mudah digunakan, tetapi jika dikeluarkan sekarang, penindasan tidak hanya akan dilakukan oleh naga tiran ini, tetapi semua orang juga sama. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Oleh karena itu, satu kartu ini siap digunakan nanti. Selama naga tiran itu mati, jam dewa binatang akan segera muncul, menekan yang lain. Dan Ye Xuan harus mengumpulkan tubuh Tyrannosaurus di udara, dan kemudian melarikan diri. Raungan, yang ini adalah naga, separuh terakhir masih dalam segel, jadi ia hanya bisa terus menggeram, dari waktu ke waktu kepada orang lain menyemburkan serangan naga. Sebelum Wang Ming memimpin anak buahnya,
ia pernah bertempur dengan tiran ini, tetapi pada saat itu mereka tidak cukup banyak orang untuk menghancurkan pertahanan mereka. Sekarang, mereka banyak orang, dan kekuatan serangan mereka kuat. Hanya masalah waktu sebelum mereka membunuh naga ini. Tentu saja, ini seharusnya terjadi ketika musuh tidak datang. Yesuan juga berdoa dalam hatinya, berharap tidak ada orang lain yang datang. Bagaimanapun, dia adalah tempat orang lain. Panggilan, boom, suara itu memekakkan telinga. Sebenarnya, banyak orang mendengar gerakan itu, tetapi mereka semua tahu bahwa King Tianfeng hancur, jadi mereka tidak berani datang. Para penguasa pasukan Kirin bergabung untuk menyerang dan terus-menerus membakar sisik naga Batianlong yang keras. Segera, akan ada efeknya. Di bawah efek gabungan es dan api, sisik Tyrannosaurus menjadi sangat rapuh dan karenanya hancur. Sisik naga itu rusak, jadi lukanya adalah tubuh naga. Aku memiliki mata unicorn dan darah binatang buas, dan gelar, serangan terhadap binatang buas tidak lemah, seranganku tidak lebih buruk dari ketiga orang itu. Yesuan menyerang sambil memperhatikan orang lain. Mengenal diri sendiri dan saling mengenal dapat membuat 100 kemenangan, dan jika Anda merobek wajah Anda dapat mengatasinya. Dan pedang panjang di tangannya adalah pukulan untuk membunuh pedang. Mungkin, ketika dia menyerang Tyrannosaurus, tiba-tiba memicu efek hit and kill. Dalam hal itu menghemat banyak waktu. Namun, ada banyak perbedaan antara dia dan Batianlong. Dalam kasus tidak menggunakan pedang, peluang pemicunya rendah. Namun, peri terbang pedang hanya memicu sekali, dan dia sekarang menyerang terus-menerus, dan mungkin dapat memicu raungan. Pada saat ini, mulut besar Batianlong tiba-tiba berbalik, dan benar-benar bergerak ke Yesuan. Palung, Yesuan terkejut dan buru-buru membuka. Kemudian, seekor naga hitam meledak. Serangan semacam ini, bahkan Yesuan yang mengenakan baju besi Streamer, tidak terlalu berani untuk mengambilnya. Bahkan jika pukulan itu mengenai tubuh Weng Ming, dia mungkin akan terbunuh. Momentum itu hanya dapat digambarkan dengan kata horor. Segera, naga tirani ini mulai melemah, dan tubuhnya terus memacu darah hitam, dan suaranya sangat menyedihkan. Saudara-saudara bekerja keras, selama mereka membunuhnya, banyak pahala yang menunggu. Teriak Weng Ming, jika tubuh yang satu ini kembali, Anda dapat menukar banyak pahala. Tentu saja, jika Anda lahir, itu lebih baik, tetapi sayangnya mereka tidak memiliki kekuatan ini dan hanya dapat membawa kembali tubuh. Setelah beberapa saat, naga tirani ini sekarat, dan selama ada beberapa putaran serangan, dia akan mati. Namun, saat ini, hei, tuan rumah memicu serangan dan membunuh. Tiba-tiba sebuah perintah sistem berbunyi. Yesuan, yang mendengar nada perintah itu, tiba-tiba melihat sekilas. Ini benar-benar ledakan besar, dan dia tidak berguna. Itu memicu pembunuhan satu tembakan. Menghasilkan uang, karena hanya dia yang mendengar suara sistem ini, yang lain tidak, jadi kelompok itu tidak tahu bahwa Tyrannosaurus ini sudah mati. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan dengan cepat menunjukkan kilatan dekat, dan kemudian meraih tubuh Tyrannosaurus di udara. Kelompok orang ini, meskipun dipanggil oleh Weng Ming, sebenarnya melayani Yesuan, membiarkan Yesuan menjadi murah. Apakah kamu ingin menjadi naga? Siapa yang mengambil tubuh Tyrannosaurus? Apa yang terjadi? Semua orang telah mengungkapkan pandangan yang tidak bisa dipahami. Baru kemudian, tampaknya Weng Ming, Kaisar 3 Kekuatan 4, dekat dengan Kaisar Naga. Namun, Batianlong tiba-tiba menghilang. Itu pasti sudah mati dan diambil.